saya ada niat poligami. Bukan ku buat-buat, tapi takut sama istri. Apa hukumnya takut sama istri, Pak Ustaz? Orang yang takut sama istri sampai bercakap pun tak berani. Jadi kawan saya bertamulah ke rumah. Kawan-kawan kami juga bertamu, mohon maaf ya, mohon maaf. Dinaikkannya kakinya begini. Waktu di rumah kawan tuh dinaikkan begini. Biasalah kita berkawan kan, naik gini. Jangan kalian foto ya. Naikkan. Langsung datang kawan, dia bilang, turunkan kaki kau, turunkan. Takut nampak bininya. Takut nampak bini, tak boleh tamu tuh menaikkan kaki ke atas. Laki-laki yang terlalu takut sama bini itu nanti kalau meninggal dia tak kena azab kubur. Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, udah azab kali ini. Ku tengok lepas kali ketawa mereka, macam ada sesuatu yang terlampaskan. Ibu jangan khawatir suami ibu nikah lagi, tidak akan. Kenapa? Karena di Indonesia ada hukum laki-laki tidak bisa menikah sebelum ada surat yang ditandatangani matre 6.000 yang sekarang sudah naik jadi matre 10.000. Makanya ibu sebelum tidur itu pastikan di dekat tempat tidur itu tak ada matre. Karena banyak orang tengok beberapa perempuan pas foto dibuatnya matre di sini. Bahaya itu. Matre sama pulpen sama kertas jangan sampai ada. Takutnya ditandatanganinya. Kemudian surat yang sudah ditandatangani itu dibawa ke pengadilan agama, hakim bertanya, benarkah ini surat pernyataan ibu siap suami menikah lagi? Benar Pak Hakim. Tanda tangan ibu? Iya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan penuh kesadaran. Putuskan dari Pak Hakim, aku udah silap, aku nanti lama-lama gitu. Jadi ibu jangan takut, bapak tidak akan, udah terkunci dia oleh hukum namanya kompilasi hukum Islam Indonesia. Ini ku ceritakan biar supaya tak naik asam lambung ibu. Gimana bu, udah tenang ya? Baru agak tenang orang tuh tengok. Oh tidak, tadi agak cemas sedikit. Bagaimana kita menyikapi paham Wahabi yang sangat meresahkan jamaah masjid? Spesialis Wahabi ini Ustadz Al-Nob, tonton aja channel dia. Persimpangan kita yang tak bisa ketemu, tak ada titik temu itu 3. Yang pertama masalah bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, 1 Muharram bid'ah, kunut subuh bid'ah, salaman selesai sholat bid'ah, zikir bersama bid'ah, mengangkat tangan mengusap muka bid'ah. Ketika kau katakan saudaramu bid'ah, maka kau sama dengan mengatakan dolalah finnar, kau pelaku bid'ah, kau sesat, kau masuk neraka. Itu satu simpang yang kita tak bisa berjumpa. Yang kedua, masalah tawassul. Saya kalau berdoa tawassul saya 10. Atawassalu ilaika bihaqqi nabika Muhammad SAW wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad, berkat wali-wali. Bagi mereka orang yang bertawassul itu musyrik. Jadi mereka menengok saya ini musyrik. Itu mereka tak mau datang ke pengajian saya. Karena dibilangnya somat tu uas, ustadz ahli subhan. Yang ketiga, saya kalau jumpa ayat mutasyabihat, yadullah, tangan Tuhan, itu mesti ditakwil menurut Imam Asy'ari. Yauma yukshafu an saqin, betis Tuhan. Tuhan tidak pakai tangan, tidak pakai betis. Tuhan itu walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil. Sedangkan mereka mengatakan
Tuhan bermuka, Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan turun malam-malam naik lagi ke atas. Kata mereka, siapa yang mentakwil kafir. Jadi saya ini di mata mereka pelaku bid'ah, musyrik, kafir. Jadi macam mana cara melawannya? Panggil ustadz pakar-pakar yang alim. Ustadz Al-Nob ini termasuk spesialis bidang itu. Apa yang mereka permasalahkan, kaji. Ustadz, ini masalah salam selesai sholat. Nanti Ustadz Al-Nob akan menjelaskan. Menurut Imam Nawawi, kalau tadi sebelum ke masjid nggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, hukumnya sunnah. Kalau tadi di luar sudah salaman, selesai sholat salaman, maka mubah. Itu Imam Nawawi yang hafal Sahih Muslim. Jadi jamaah ini dicerdaskan dengan ilmu. Adapun kegiatan maulid, buat terus. Masjid kita ini masih ada maulid, buat terus. Jadi kalau mereka membid'ahkan, bid'ah, buat terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah. Kuncinya dua aja. Kalau capek kita, menang dia. Capek dia, menang kita. Makanya kami sama Ustadz Al-Nob, kami buat sama Habib maulid arba'in, 40 malam maulid. Kami gas. Bid'ah katanya. Maulaya salli wa sallim. Akhirnya capek kami, capek. Mati kita. Capek-capekan aja. 40 hari maulid. Ada yang lebih hebat lagi maulid, Aceh. Saya tanya orang di Aceh, berapa hari kalian maulid sini? 9 hari, 90 hari Pak Ustaz. Di Aceh maulid 3 bulan. Satu hari itu 3 kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Begitulah orang Aceh. Mana mempan Wahabi di Aceh? Capek dia. Bid tak sampai, bid yang tak jadi. Tak sampai ke ujung. Nengok orang Aceh. Semua yang terjadi di dunia ini karena kehendak Allah. Iyalah. Ada rupanya yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah. Wala tataharraku dzarratu illa biiznillah. Sebiji sawi pun tak bergerak kalau tidak atas izin Allah. Saya menggerakkan tangan saya mendekatkan ke gelas kedekat karena kuasa Allah. Gara-gara inilah nanti orang banyak sesat. Pulang mahasiswa dari Pekanbaru ke rumah, hamil gara-gara pacaran. Pas ditanya, kenapa kau bunting? Ini kehendak Allah. Pulang anak semester 14 tak lulus. Berapa IP kau? 2,5. Kok lama kali kuliah? Ini kehendak Allah ya. Semua terjadi kehendak Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Tapi ada yang Allah ridho dan ada yang Allah murka. Jelas? Ini kalau tak masak tauhidnya begini bisa syirik. Kalau kau katakan itu perbuatan engkau, lalu apa makna la haula wala quwata illa billah? Tapi ada Allah ridho, ada Allah mungkar. Ini air zam-zam, ini khamar. Allah kasih mata, tengok baik-baik. Ini khamar, ini zam-zam. Dengar baik-baik. Apa kata Ustaz? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Tengok baik, dengar baik, pikir baik, jauhi. Dengan penuh kesadaran minum khamar. Ditanya, kenapa kau minum khamar? Tak bergerak botol kalau tidak atas izin Allah. Apa cocoknya? Pukulkan botol itu ke kepala dia, pang. Habis itu ditanya, kenapa kau pukul aku? Ini pun atas izin Allah. Jelas? Ada yang Allah ridho, ada yang Allah murka. Inna sam'a, kau aku kasih kuping, telingo, wal basar, mata, wal fuad, hati dan pikiran. Pakailah untuk mencari ridha Allah. Jangan minta surga. Karena kalau minta surga cuma dapat surga, tapi kalau minta ridha Allah semua dapat. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha. Semua bilang amin. Ada satu ibu diam aja. Pas ditanya, ibu kok diam? Aku udah dapat ridha, kata. Rupanya nama suaminya Pak Ridho.
Apakah perbuatan dosa juga adalah takdir kehendak Allah? Ada hukum sebab akibat, ada takdir Allah. Kecicilan, tinggalkan kunci motor di motor, gasnya hidup, berbunyi di depan toko, masuk ke dalam, pulang hilang. Itu hukum sebab akibat. Ambil pisau potongkan leher, sebab akibat. Dikunci stangnya, dikunci rantainya gembok, belikan rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Keluar dari masjid, sama pinangnya digergaji orang tuh. Kan udah cukup usaha ini kan? Barulah kau katakan ini takdir Allah. Anak ini dijaga, dipelihara, terjadi juga yang terjadi. Maaf cakap. Anak-anak gadis yang diperkosa di Bosnia oleh tentara Serbia, Slobodan Milosevic laknatullah alaihim ajmain. Itu takdir. Tapi anak kita kuliahkan ke kota, kita belikan rumah, kita kasih mobil, kita kasih kunci, kita biarkan pacaran, setelah dia hamil kita bilang itu takdir. Itu kejahatan. Maka tinggalkan di situ orang yang mengawal. Kalau takut khawatir, tak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Bandung, cukup di Pekanbaru biar bisa ditengok pakcik, nenek, mamak, datuk semuanya. Kenapa? Karena ada usaha dan ikhtiar. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, lahir di Riau, menjadi orang Melayu, menjadi orang Bugis, menjadi orang Mandailing, menjadi orang Cina, menjadi orang Keling, itu takdir yang tak bisa ditolak. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Karena dulu tidak ada malaikat ngasih dia multiple choice. Kau mau jadi orang apa? Arab, Batak, Cina. Ada. Tak boleh kita ejek. Tapi masalah baik dan buruk Allah kasih kita pilihan. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Apa kata orang tua-tua kita? Tepuk dada tanya selera. Itu ikut hawa nafsu. Tepuk dada tanya iman. Subuh ini kita dengan segenap kemampuan setel jam 4 bangun, mandi bersih, datang ke masjid. Kita pilihan, mau tidur sampai jam 8 bisa. Semuanya terjadi atas kuasa Allah. Tapi ada Allah ridho, ada Allah murka. Apa dalil mencuci tapak kaki ibu dan meminum airnya? Ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Karena kalau aku mati perang, aku masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, mak kau masih hidup? Kata dia, ada di rumah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau dapat surga. Maksud Nabi mengurus tapak kakinya itu maksudnya kata-kata kiasan. Urus tapak kakinya maksudnya kasih dia belanja, kasih dia makan, senangkan hatinya. Banyak orang sekarang pas mau tes P3K diminumnya air maknya. Pas sudah menang, duit gajinya dikasihnya ke bininya. Emaknya seperak pun tak dapat. Ini terjebak pada ritual. Maksud kau urus tapak kakinya, kau muliakan dia, kau menangkan hatinya. Adapun meminum air tapak kaki, saya tak pernah saya minum air tapak kaki mak saya. Tapi saya senangkan hatinya. Saya buatkan yayasan, pendidikan. Sampai sekarang sejak dia meninggal 2019, 18 Maret sampai sekarang 4 tahun. Tak putus 300 paket tiap bulan. Satu paket isinya beras 10 kilo, minyak sekilo, gula sekilo, sarden, roti, susu saset. Karena itu makanan dia dulu untuk sedekah dia. 4 tahun tak putus. Ini ada orang minum air kaki mak sekali pun tak pernah sedekah. Apa itu? Terjebak pada ritual. Nah, jadi tidak disuruh Nabi Muhammad SAW kalau mau urus dia sebaik-baiknya. Ini pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, belikan kain, senangkan hatinya. Jangan sampai pulang tak membuat apa-apa. Apa hukum zakat profesi yang dipotong langsung oleh manajemen tempat kita kerja? 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta 250.000,
Apakah gaji saja atau semua? Gabungkan semua, uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, SPPD, keluar kota, uang tunjangan, uang senyum. Ada kantor tuh senyum sikit, keluar duit. Keluarkan 2,5%. Lalu pegawai DM atas mau supaya tertib zakat, potong atas. Potong atas, bagus. Bupati, wali kota, general manager, perusahaan, direktur, supaya selamat jamaah ini tidak makan haram gara-gara makan zakat, potong atas 2,5%. Tapi Pak Ustadz, kalau potong atas, kami kan berzakat juga kepada tetangga kami, keluarga kami. Gimana caranya? Tulis nama-nama keluarga itu, bawa ke ketua, ke pejabat, ke Basnas. Bilang sama dia, saya ada tanggungan nih, kalian kalau mau potong gaji saya, ini mesti dapat juga. Karena waktu saya sosialisasi di Kabupaten Kampar, ada satu pegawai bilang, saya nggak mau bayar, karena kalau saya bayar, siapa yang nanti yang dapat? Tetangga saya, keluarga saya. Lalu datang Pak Ketua Basnas nanya, berapa kau kasih tetanggamu itu? Sebulan saya kasih 100.000, serahkan ke kami, saya kasih 500. Nah, iyalah Pak, kata dia. Nah, jadi lapor ke Basnas. UPZ, unit pengumpulan zakat. Jadi PTPN 4 buka UPZ, datangi Ustadz yang ada di Basnas Provinsi, buka unit, nanti kumpulkan, serahkan ke Basnas, nanti Basnas akan membalikkan lagi sesuai keperluan. Nah, jadi bahwa kita di PTPN ini ada keluarga, ada jiran, ada kawan, ada sahabat, didata sekian orang, nanti duit yang balik itu bisa lebih besar daripada yang diserahkan ke sana. Kenapa? Karena di Basnas Provinsi itu, di Basnas Kabupaten dikumpulkan semua dari personal, perusahaan, BUMD, PT, kumpulkan semua baru disebarkan lagi. Karena zakat ini kalau sendiri-sendiri macam satu batang lidi, tapi kalau banyak dia macam satu sapu lidi. Satu batang lidi apa yang bisa dibuat? Membuang botol pun patah. Tapi kalau sapu lidi, pencuri mati, pukullah pakai sapu lidi. Terakhir kertas. Apa nih Ustaz? Oh, dibalik. Untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat, apa syaratnya Pak Ustaz? Man sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Datang ke masjid, ikut sama imam sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai salam, maka dapat 27 derajat. Istiqomah selama setahun berarti dapat tambahan umur 27 tahun. Hitungnya jangan satu sholat. Istiqomah sholat berjamaah di PTPN 4 ini selama 1 tahun berarti bertambah pahalanya 27 tahun. Jadi kalau ada yang istiqomah di sini 10 tahun berarti umurnya bertambah 270 tahun. Inilah yang menjawab kenapa umur kita pendek sedangkan umur umat Nabi sebelumnya panjang. Umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, bayangkan berapa kali ikut pilkada itu. Apakah umur kita bisa melewati itu? Bisa. Dengan cara apa? Kelipatan-kelipatan amal. Nah, itu makanya kalau mau istiqomah. Apa bisa orang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun? Saya pergi ke Palembang, meresmikan masjid. Datang Habib Mahdi, Ustaz Somad, tengok itu. Ya, itu bapak itu tak tinggal sholat berjamaah 40 tahun. 270, 270, 270, 270. Kalah umur umat Nabi Nuh. Jadi kalau ada yang mengatakan umur kita pendek, amal kita pendek, tidak, amal kita lebih banyak daripada amal umat Nabi sebelumnya karena kelipatan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah subuh ini, salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisun hasan. Nah, maka kita sholat sunat isyraq, usolli sunnatal isyraq, pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik, nauzubillah. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz? Ya ayat yang lama itu juga lah, kul huwallah apa lagi?
Macam hafal Quran aja, macam Ustaz Azhar Dharma. Bisa wadduha, tak bisa kulhu habis itu kulhu falak. Saya Pak Ustaz kulhu itu cuma bisa kulhu pertama, kulhu juga kedua. Boleh membaca ayat itu sunnah. Doa kepada Allah, minta rezeki, minta keluarga sakinah, minta. Saya nih Pak Ustaz, tolong doakan Pak Ustaz. Mau minta apa? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Umur berapa? Udah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum bebini. Bebini dulu, baru minta punya anak. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah.